saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan memberikan pendapat mengenai nyamuk Bionik Walbasia yang katanya dapat menyembuhkan DBD. Langsung aja kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Malam Pak Daud. Malam Pak Mas. Yes, kita boleh opening. Pak Daud bisa doa dulu. Kita doa ya Thomas. Aku Ya. mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan. Demi nama Yesus Masiah. Amin. Amin. Ya Pak Daud. Thomas, Ya Pak Daud. sekarang baru heboh nyamuk ya Thomas. Ya, nyamuk Pak Daud. Ini bagaimana Pak? Menurut Pak Daud? Menurut saya itu tenang-tenang aja Thomas. Iya. Orang Indonesia udah biasa bentol-bentol dari kecil. Tapi ini kan nyamuk ini kan bahaya Pak, katanya Pak. Banyaknya mati Pak. Dari berita dari mana? Vietnam, Thailand atau mana? Iya Pak. Berita dari mana Thomas? Katanya nyamuk ini itu Pak, kabarnya simpang siur Pak. Menurut Pak Daud bagaimana Pak? Nah biasanya itu nyamuk kayak gitu tuh dibawa dari negara tropis juga Thomas. Nah, tapi biasanya nyamuk impor ya Jonas ya, Thomas Pak. ya. Iya Pak, ini nyamuknya impor Pak. Impor dari mana Thomas katanya? Katanya WHO apa di Bali akan buat apa Pak? Uji coba ya? Tenang aja Thomas. Percaya Tuhan tuh pelihara dan melindungi kita Thomas. Amin. Yes Pak Daud. Dia masih ada baygon sayang. Iya, ada hit juga Pak Daud ya. Adalah hit baygon Ada sayang. Ada hit. Thomas, Ya Pak Daud. saat ini kita lihat Israel gencatan senjata belum Thomas? Saya nggak pernah dengar ada info-info lagi Pak. Nggak pernah lihat di YouTube Pak. Karena kalau ndak gencatan senjata Thomas, perangnya berlanjut terus itu Thomas. Oh gitu Pak Daud. Menurut Pak Daud punya prediksi gimana Pak? Yaitu nanti biasanya tukar-tukaran sandera Thomas. Iya Pak Daud. Biasanya yang sanderanya yang dilepas itu kalau dari pihak Hamas pasti sandera yang tua-tua karena banyak bebani Thomas. Iya betul. Biasanya sandera-sandera yang udah tua-tua, sepuh-sepuh, daripada Kurangin. pusing bebani dibebasin aja. Nggak Bebasin usah aja. ditukar sandera aja dibebasin, apalagi tukar sandera. Iya Pak Daud. Rata-rata yang dibebasin rata-rata yang apa Thomas? Yang tua-tua, yang sudah opa-opa. Betul Thomas? Iya betul Pak Daud. Nah, kalau kondisi sekarang ini Thomas, Ya. geopolitik, geostrategis, geoekonomi Thomas, itu dalam negara ini bahkan di mana-mana ada konflik Thomas. Betul. Jadi Indonesia ini perlu seorang pemimpin Thomas ya, yang mengambil keputusan dengan cepat, tepat, disiplin Thomas. Tepat disiplin. Iya Pak Daud. Iya. Tadi sebenarnya saya mau mengundang dari PDIP untuk bicara Thomas. Ya. Nah, rencana Senin depan Thomas. Di depan ya siapa Daud? Nah, kita mau dengar
dari PDIP gimana Thomas gitu. Iya Pak Daud. Siap. Nanti dari Anies gimana, kita harus mendengar juga Thomas. Ya, yang dari kubu Namanya mengadu Prabowo. program. Ya, adu program, adu gagasan, adu ide. Nah, setelah itu dari Gerindra, betul nggak Thomas? Betul. Siapa yang bisa mengambil hati rakyat Indonesia Pak Daud ya? Kalau saya ditanya, Pak Daud suka yang gimana? Saya tuh selalu suka yang presiden tuh yang militer Thomas. Militer, yes. Dan pernah di medan pertempuran. Yes. Karena kalau orang di medan pertempuran, Pak Thomas, itu mengambil keputusan harus cepat Thomas dan tepat. Dan tegas. Karena last minute bisa selesai. Karena peluru kan tidak ada suruh belok, enggak mau Thomas. Iya betul Pak Daud. Makanya kalau kesukaan presiden saya itu adalah militer, disiplin, pernah mengalami latihan pertempuran, dan pernah berperang gitu Thomas. Betul Pak Daud. Thomas, Ya Pak Daud. saya itu 2 tahun yang lalu loh Thomas, saya ngomong tentang Gibran Raka Bumi Raka Thomas. Betul. Di publik itu waktu itu sebenarnya waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan Kepala Staf Presiden Pak Muldoko Thomas, Ya. itu di 2021 Thomas. Ya. Nah waktu itu saya ngomong di 2021 itu saya ngomong bahwa cawapres itu nanti Gibran Raka Bumi Raka Thomas. Yes. Tapi banyak orang waktu saya di pesawat tanya, Pak presidennya siapa? Saya kan baru ngomong capres, artinya calon presiden. Sama cawapres terkuat, calon wakil presiden. Betul? Betul. Belum presiden. Betul? Betul Pak Daud. Tapi kalau saya suka yang gimana presidennya? Ya militer, Yes. terusan tuh disiplin tempur, disiplin tempur. Setelah itu cara berpikirnya itu adalah internasional, hubungan internasional, Yes. bilateral dan multilateral, dan hubungan antar etnis juga, dari semuanya nasionalisasi nasional Thomas. Yes. Nah, harus apa Thomas? Nasional. Jadi kalau diperhatiin, saya suka presiden yang disiplin tempur, siaga tempur, gitu Thomas. Yes, Pak Dan Daud. setelah itu siaga tempur, dan cara berpikirnya adalah seorang jenderal gitu Thomas. Seorang jenderal Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Dan dari pasukan khusus. Kalau saya sukanya itu sih Thomas. Siap Pak Daud. Karena latihan pasukan khusus kan beda dengan latihan yang pada umumnya Thomas. Betul Pak Daud. Lebih berat dan mental harus kuat Thomas. Mental harus kuat Pak Daud ya. Sepakat Pak Daud. Nah, jadi saya suka presidennya apa Thomas? Yang Militer, militer Pak. Yang Karena tegas. sekarang perlu Nasionalisme. Dan yang ketiga, punya hubungan internasional dan wawasan internasional. Bukan hanya wawasan di Ya. kota Jakarta atau kota Solo, tapi internasional Thomas. Internasional ya Pak Daud. Dan bahasa Inggrisnya lancar. Bahasanya lancar ya. Yes Pak Daud. Ya. Menurut lo gimana? Ya Pak Daud, berarti kita nih Pak Daud, program kita pertama yang bilang bahwa wapres terkuat adalah Gibran, dan ternyata Gibran sudah mencalonkan sebagai cawapres. Kan saya udah ngomong tentang MK toh Thomas. Ya. Betul? Betul. MK itu udah ditok, itu udah final. Nanti kalau ini perlu lagi gugatan-gugatan, sidang-sidang, ya itu nanti ya 2029 Thomas. Yes Pak Daud. Iya Pak Daud lagi putus sambungan. Heeh. Iya Pak Daud. Nah,
Pandangan saya memang beda dengan yang lainnya. Pandangan saya, Bapak Presiden kita Jokowi ini adalah presiden yang berhasil, Thomas. Yang berhasil Pak Daud ya. Nah, Iya Pak Daud. Presiden Jokowi. kenapa? Karena kalau untuk jadi seorang ayah yang berhasil, termasuk ayah yang berhasil, Thomas. Betul. Karena untuk menjadi pemimpin, dia harus menjadi ayah yang baik, Thomas. Betul. Pemimpin keluarga dulu Pak yang terkecil ya Pak. Tapi yang jelas ya Thomas ya, Pak Jokowi, Pak Presiden kita nih Thomas ya, itu termasuk sebagai presiden, tapi juga sebagai ayah yang berhasil, Thomas. Betul. Karena anak-anaknya semua berhasil. Ingat, bukan dinasti loh, Thomas. Kenapa Ya. bukan dinasti? Karena rakyat yang memilih, Thomas. Betul. Apa, Thomas? Karena yang memilih rakyat, jadi bukan dinasti Pak Daud. Kalau partai bisa anak cucu buyut sampai cicit. Nah, tapi yang namanya presiden itu kan rakyat yang memilih, Thomas. Betul. Mau ngomong apapun kalau rakyat gak pilih, kalah ya sudah ya Pak Daud. Ya minimal minum bodrek kan gitu. Iya Pak Daud, betul Pak Daud. Minum apa, Thomas? Minum bodrek Pak Daud. Iya, minum bodrek itu Mas ya. Hah? Betul? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Tapi di antara presiden itu, saya tuh paling kagum itu ada calon presiden ini, Thomas. Ya, Yaitu Pak Prabowo, Thomas. ya. Tidak pernah menyerah Karena dia seorang militer Pak Daud ya. karena dia seorang militer, Thomas. Ya. Pantang mundur untuk negara gitu, Thomas. Yes Pak Daud. Nah, jadi saya beritahu, Thomas, Ya, satu hal. Kita ini perlu presiden itu yang militer, militer. pasukan khusus, dan cara pandangnya apa, Thomas? Berbeda. Berbeda dengan umum. Artinya apa? Bukan sekup Solo atau Jakarta, tapi sekup internasional. Internasional. Wawasan internasional. Yes. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Nah, itu harus diperhatikan, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, Thomas mau tanya apa? Cukup Pak Daud. Sudah sangat jelas. Jadi presiden yang baik ada presiden yang nasional, yang nggak cuma pintar di sebuah kota, tapi bisa bergaul dan berbahasa Inggris dan nasionalisme dan tegas karena Dan pernah saya belok mengalami Pak Daud ya. di medan perang, Thomas. Karena harus Yang mengalami di perang medan ini perang karena Yes, dan bagaimana cara menyelesaikan perang kan gitu, Thomas. betul Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Jangan hanya perang tapi tidak selesai. Jadi bagaimana perang dan cara menyelesaikan perang, Thomas. Yes Pak Daud. Siap Pak Daud. Dan bagaimana gencatan senjata kan gitu, Thomas. Betul Pak Daud. Karena kondisi dunia sekarang tuh udah beda, Thomas. Betul Pak Daud. Gimana, Thomas? Betul Pak Daud. Harus Ya. pemimpin tegas. Ini Cina nanti dengan Taiwan, Israel dengan Hamas, Ukraina dengan Rusia, betul? Rusia, betul. Nah, Rusia tuh senang sekali lama perangnya, Thomas. Iya Pak Daud. Karena dia menguasai ekonomi arahnya, Thomas. Betul Pak Daud. Yes. Oke, Thomas. Oke, salah. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.